Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seketer untuk kita semuanya, para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera sempunya untuk rekan-rekanku yang ada di Sabang sampai Merauke. Tentunya di kesempatan pagi kita seperti ini, pemberian pakan, pengambilan telur. Kalau pengambilan telur sudah kita lakukan di malam hari tadi. Jadi kalau pagi ini kita pemberian minum, pemberian pakan, terus kemudian mengecek apakah ada yang harus diperbaiki, apakah harus ada yang eh, diperiksa, mungkin dari kesehatannya ataukah dari fisiknya kita kenali. Kalau memang dia ada yang nggak sehat ya kita sortir, kita karantinakan, terus kita obati di sini. Nah, rekan-rekanku semuanya, ini coba kami mengulas, menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semuanya yang hadir. Terima kasih sudah masuk di uh, channel saya, yaitu di Edi Puyuh Jambi tentunya. Ini resiko beli bibit PST. Aldi Visa, mantap bosku. Ini ada sinar matahari. Bang, saya mau belajar ternak puyuh untuk pembesaran DUK takaran makan satu ekor untuk satu hari berapa per ekor, berapa on. Oh, ada itu di video saya tuh kalau nggak salah. Mau tanya bang, itu ukuran kandangnya berapa ya? Nah, ada di video saya itu. Sudah ada di video saya, silahkan dicari. Jadi di sini bang kemarin membahas resiko beli bibit PST. Kalau untuk resiko beli DOK gimana bang? Saya pemula bang, mau ternak puyuh. Berarti memang disimak. Kemarin kita pembahasannya adalah resiko beli bibit PST, puyuh yang siap telur itu seperti apa. Nah, itu sudah dibahas di video kemarin, sudah saya publikan, sudah disimak. Ternyata ya alhamdulillah memang biasanya itulah yang ada resikonya kalau kita berbicara masalah resiko. Ini sekali lagi kawan-kawan, kita berbicara masalah resiko pembelian DOK. Nah, kalau kemarin PST, kalau kali ini resiko. Ini kita hanya membahas tentang resikonya, bukan membahas tentang perbandingan antara kita beli PST ataukah kita beli DOK. Nah, itu perbandingannya di situ. Nanti di video selanjutnya coba kita perbandingkan, ya hanya menggunakan teori. Kalau untuk biasanya memang kejadiannya seperti itu. Baik, kita kembali ke pokok permasalahan. Jadi kalau resiko PST kemarin sudah diungkapkan, ya puyuh siap telur. Sekarang timbul lagi pertanyaan dari HP masuk, resiko kita beli bibit DOK. Semuanya memang ada resiko, berarti ditanyakan resiko, kita siap antisipasinya seperti itu. Sebenarnya ada di video saya cara perawatan DOK, terus cara-cara DOK itu pokoknya ada itu di video saya. Tetapi ini di sini khusus berbicara masalah resiko. Kalau untuk keunggulan beli PST dengan keunggulan kita beli DOK, itu maunya pilih yang mana? Nah, itu nanti coba kita di sesi selanjutnya, nanti kita bahas untuk selanjutnya. Tapi kalau untuk saat ini, ini tetap kita membahas tentang resiko kita beli DOK. Nah, resikonya mungkin yang jelas kalau DOK, yang pertama, itu kalau kita tidak bisa merawatnya, ya intinya kalau DOK itu kalau kita tidak bisa merawatnya, maka angka kematian akan tinggi. Angka kematian tinggi kalau kita tidak merawat. Sebenarnya resiko yang menjadi utama itu di situ. Kalau kita tidak tahu cara merawatnya, maka DOK ini akan mudah mati.
karena kita tidak tahu merawatnya. Nah, cara-cara merawatnya ada di video saya. Karena apa? Resiko DOG itu rentan kematian itu di 0 hari. Kalau di 0 itu masih ini ya, kalau pengiriman DOG jarak jauh misalkan, sehari semalam gitu. Kuat nggak Bang? Ya malah kuat. Belum dikasih makan apa-apa, berangkat lah itu malah kuat. Tapi kalau sudah dikasih makan minum, nah itu malah berbahaya, malah bahaya gitu. Jadi kalau untuk pengiriman sehari semalam Pak, resiko nggak Pak? Ya biasanya sih enggak. Kalau pengiriman itu cuman balik-balik lagi ya tetap ada kematian, tapi kan nggak begitu signifikan ya. Kalau 1, 2 itu ya wajar lah, namanya kita bawa barang yang ada nyawa kan. Jadi kembali lagi ke permasalahan resiko membeli DOG. Kalau resikonya itu ya berkemungkinan sudah mulai box, masuk ke inkubatornya, masuk ke penghangatnya. Nah itu biasanya di hari kedua sampai ke 7 hari, nah itu resiko tinggi, angka kematian di situ tinggi. Karena apa? Kita tidak tahu cara merawatnya. Mungkin belum tahu cara merawatnya. Itu resikonya di situ. Terus kalau mau aman, ya umur 2 minggu ke atas, 15 hari ke atas itu sudah agak aman. Karena apa? Bulu-bulunya itu sudah mulai menutupi bodinya. Jadi dia tahan dengan dingin. Biasanya seperti itu. Nah, kalaupun berbicara resiko-resiko yang lain, saya kira kalau untuk resiko DOG itu hanya di umur-umur segitu ya. Kalau dia nanti batas 21 hari, 25 hari ke atas itu sudah masuk ke perhitungan ke PST, sudah ke remaja, sudah ke 30 hari ke atas itu sudah ke larinya sudah ke PST. Nah, kalau untuk resiko PST sendiri itu kemarin sudah kita bahas. Apa resiko PST, puyuh siap telur kalau kita beli. Nah, dibandingkan dengan kita mengambil resiko di DOG. Kalau DOG itu ya itu tadi balik-balik lagi perawatannya di waktu umur-umur DOG datang ya mungkin sehari 2 hari terus sampai 7 hari sampai 10 hari. Nah itu rentan kematian kawan. Makanya kok serba salah jadinya Pak, resiko di PST begini. Resiko di DOG kok malah tambah menakutkan ya. Balik-balik lagi memang niat kita dulu, pelajari dulu ilmunya seperti apa, nanti baru kita turun. Jangan kita turun tapi kita nggak punya ilmu. Jangan kita maju perang bawa senjata, kita tapi nggak kenal dengan medan yang akan kita tuju dulu. Nah itu pelajari dulu kanan kirinya seperti apa, baru kita maju perang kan gitu. Kalau kita maju perang tapi kita nggak kenal dengan kanan kiri, nggak tahu peta, ya nyemplung kawan kita. Gitu. Jadi kalau untuk resiko di DOK, saya kira mungkin kalau kawan-kawan nanti bisa menambahkan silahkan saja agar supaya rekan kita yang mau belajar ini juga bisa mendapatkan pengarahan, bisa mendapatkan pengetahuan, bisa belajar, bisa tahu, bisa mengerti. Nah itu nanti kita sama-sama ajangnya belajar di sini. Kalau untuk DOK memang seperti itu kawan, resikonya itu di usia 2 hari sampai 10 harian itu memang angka kematiannya tinggi. Nah menanggulangi angka kematian tinggi itu apa? Itu ada di video saya. Kalau untuk DOG itu ya sebenarnya puyuh itu kalau untuk pada prinsipnya gini, dia lebih lapang lebih bagus, lebih longgar lebih bagus. Karena biasanya angka kematian itu lantaran dianya itu kebanyakan, kesempitan. Sehingga dia saling tumbur sana tumbur sini, terus kemudian angka kematian di situ mulai muncul. Karena apa? Pengaruhnya dari kesempitan. Biasanya gitu. Yang pertama kesempitan, terus kemudian pakannya, kalau bisa pakannya yang pakan proteinnya yang mencukupi, yang bagus. Jadi dia tenaganya kuat, terus kemudian mungkin dikasih vitamin seperti apa, ada di video saya untuk perawatan DOG sendiri seperti apa ada. Tetapi kalau untuk resikonya ya balik-balik lagi namanya kita ini barang nyawa. Jadi ya harus memang betul-betul kita kenali betul ya, agar supaya memang kita perawatan itu ekstra perawatannya, perhatiannya pun kita ekstra perhatian di situ. Karena ya balik-balik lagi kita sudah terlanjur bermodal, tapi kita kok tiba-tiba kok banyaknya angka kematian, kan kita jadinya gimana ya? Kerugian yang kita tanggung. Tetapi kalau kita hati-hati, terus kita belajar dulu sebelum turun, nah memang ya ini yang kita harapkan. Jadi
sebelum turun kita memang harus banyak belajar. Intinya kalau kita beli DOG, ya di situ, di angka kematian itu yang sangat-sangat krusial kalau untuk para peternak yang mungkin baru-baru mencoba. Tetapi kalau untuk rekan-rekan kita yang mungkin sudah apa ya, sudah lama menggeluti di situ, mungkin ya sudah tahu celahnya, saya rasa ada temu jalan keluarnya, ada bisa menghindari angka kematian itu seperti apa. Nah, kawan-kawan, jadi kalau masalah menghindari angka kematian atau memperkecil angka kematian, itu di video-video saya ada untuk perawatan DOG-nya. Ini tadi masalahnya yang dipertanyakan itu adalah resiko kita membeli DOG. Nah, resikonya seperti itu kawan. Tapi kalau untuk transportasi pengantaran itu biasanya masih relatif aman. Artinya masih relatif dalam pengiriman itu kalau baru netes malah aman kalau belum dikasih apa-apa. Tapi kalau sudah dikasih makan, minum itu malah rentan kematian ya, karena dia mungkin sudah menyicipi haus, dia sudah menyicipi kenyang, tapi kalau untuk pengiriman sehari semalam itu biasanya nggak masalah, masih bisa. Nah, mungkin hanya itu kawanku, salam sehat selalu, salam semangat untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, salam ternak Indonesia, salam ternak puyuh, salam ternak semuanya, salam dok loreng, salam dok lirik semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya. Jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk menghadapi persoalan karena yakinlah pasti akan ada jalan solusinya. Ya, mungkin hanya itu. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawanku.